gimana gitu posisinya Bang. Assalamualaikum di program podcast Jabar News TV bersama Kak Asep dari Sekum KNP Jabar. Nama kan? Siap, alhamdulillah. Hakim. Kita ngobrol nih santai nih mengenai terkait dengan kepemudaan Jawa Barat. Selama menjabat sebagai Sekum dari KNP Jabar, apa nih yang selama Kang Asep menjabat yang belum PR atau yang gimana sekarang nih kondisi sekarang ini? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hakim, sahabat saya, alhamdulillah sudah lama kita tidak Ketemu ya. Akhirnya bisa bersilaturahmi di tengah penghujung Ramadan. Iya. Dan terakhir saum. Biasanya Kang Hakim itikaf terus kalau Ramadan. Oke, terkait dengan periode kepemimpinan KNPI, kebetulan saya dengan Ketua Rio sekarang di periode terakhir di tahun 2021. Kemarin kita baru melaksanakan pleno terkait dengan penetapan waktu, tempat, dan kepanitiaan musda. Artinya kita sudah di penghujung periodisasi, kita tinggal melaksanakan satu agenda kegiatan yaitu musda kan. Musda ya. Musda atau musyawarah daerah pemuda atau garis miring KNPI, sering disebut sebagai musdanya pemuda. Karena KNPI ini sejatinya adalah ini DPD-nya ada dua, ada DPD-nya, ada KNPI. Kalau DPD itu Dewan Pengurus, saya di dalamnya sekretaris. Tapi kalau KNPI-nya itu adalah kumpulan para organisasi-organisasi pemuda yang ada di Jawa Barat. Nah, yang akan dilaksanakan musda besok itu adalah musda untuk seluruh organisasi pemuda yang ada di Jawa Barat yang berhimpun di KNPI. Ada jumlah yang total hampir 139 DPD, nanti akan melaksanakan pemilihan, memilih pengurus DPD. Nah, yang milih calon ketua DPD yang nanti akan kalau di perusahaan ini memilih direksi gitu. Nah, para direktur ya. Direkturnya, direksi itu ada direktur, ada ketuanya, ada sekretaris direksinya, ada pengurus-pengurus yang lainnya, dan masalah keuangan bendahara ya. Bendaharanya dan para pimpinan OKP ini seyogianya kalau di perusahaan itu seperti komisarisnya atau pemilik sahamnya. Nah, pemilik saham itu akan menentukan arah seperti apa kepemimpinan KNPI dalam 3 tahun ke depan dalam forum musda. Jadi kira-kira itu Hakim, agenda terdekat kita adalah sedang mempersiapkan agenda musda KNPI Jawa Barat yang ke-15 di Jawa Barat pada tahun 2021. Kemarin sudah ditetapkan, insya Allah di bulan Juli. Juli ya? Juli. Bukan Juni? Bukan, Juli. Oh, Juli. Tanggal? Tanggalnya belum, nanti panitia menetapkan sesuai dengan kesiapan tuan rumah. Di Bandung di mana? Rencana di Garut kita. Garut, ya. Akan melaksanakan pelaksanaan musda ke-15 ini bulan Juli tahun 2021 di Kabupaten Garut. Nah, terkait dengan pemilihan ketua DPD KNP Jabar, apa nih judulnya? Apa nih judulnya? Mungkin ada semacam tagline-nya apa? Tagline apa gitu? Ya. Apa pemuda bilang, pemuda apa gitu? Tema ya, nanti tema itu akan dirumuskan oleh panitia SC ya. Tapi yang penting bahwa di musda itu intinya adalah bagaimana caranya membangun pemuda Jawa Barat semakin juara. Kalau Jawa Barat ini kan juara ya. Tagline-nya tetap jadi ngikutin Pak RK ya. Kita menyesuaikan sama pemerintah, tapi juara dari sisi pembangunan kepemudaan. Karena alhamdulillah di Jawa Barat sampai saat ini kita sudah, jika dilihat dari Youth Development Index atau indeks pembangunan pemuda, posisi kita berada pada posisi yang, jika dilihat dari Youth Independent indeks pembangunan pemuda, posisi kita alhamdulillah mengalami peningkatan signifikan dari peringkat 34 sekarang berada pada peringkat 20 atau menurun atau naik sekitar 14 level ya. 14 level, dan alhamdulillah ini buah dari kerjasama semua pihak, pemerintah, stakeholder kepemudaan, semua KNPI, Karang Taruna, Pramuka, semuanya, bahkan dinas-dinas terkait yang melakukan, yang mempunyai signifikansi dengan
domain IPP itu berjuang. Juang ya. Ada 5 level di situ kan. Ada 5 domain maksud saya. Ada domain pendidikan, ada domain kesehatan, ada domain kesempatan kerja, partisipasi dalam organisasi atau kepemimpinan. Kemudian yang keempat ada gender juga. Jadi keberpihakan terhadap perempuan. Bagaimana pembangunan ini berpihak terhadap perempuan. Nah, kita berada dalam posisi 20 dalam hal itu. 20 Pak, 20 Peringkat ke-20 kita. 20 ya. Peringkat ke-20 se-Indonesia. Indonesia ya. Harusnya ke depan Baik. PR ke depan itu masuk 10 besar atau 5 besar atau harus jadi juara sesuai dengan Jauh ya? Jauh. Ya, jauh lah. 10 jauh juga. Gimana caranya supaya tembus ke 10 besar? Ya harus kerja keras lah. Intinya kita harus melakukan breakdown bahwa kelemahan kita pada wilayah 5 domain tadi itu di aspek apa gitu. Jika dilihat memang kita masih terbebani beberapa data statistik. Pertama misalkan di domain pendidikan kita masih seperti halnya IPM ya, persoalan pendidikan Jawa Baratnya menjadi satu persoalan karena selalu hitungan kualitas pendidikan selalu dipetakan dalam bentuk kuantitas jumlah lulusan, angka partisipasi besar atau angka partisipasi pendidikan. Jadi masih diambil rata-rata dari seluruh lulusan yang profesor lulusan S3 dengan orang tua kita dulu yang nggak pernah SD diambil rata-rata begitu. Jadi kita terkena beban statistik. Kemudian yang kedua dari sisi kesehatan. Memang kesehatan itu ada beberapa hal, termasuk ya tradisi merokok begitu. Itu salah satu yang memang masih mengganggu terhadap peningkatan angka. Dan itu kayaknya gimana ya kalau anak muda nggak ngerokok tuh kayak gimana gitu. Dan itu penyebab pemuda kesakitan dan sebagainya menjadi salah satu ukuran dari sisi itu. Dan itu kita masih agak rendah ya pendidikan dan kesehatan. Yang ketiga kesempatan kerja. Nah kesempatan kerja di sini kan selalu dalam ukurannya adalah mereka yang memiliki pekerjaan, bukan dalam arti kan kita begini, kita ini Jawa Barat nih khususnya KNP ini sedang menggenjot bagaimana membangun entrepreneur. Entrepreneur berarti menciptakan lapangan pekerjaan. Sedangkan yang diukur ini tenaga kerjanya. Jadi sejauh mana lapangan entrepreneur atau perusahaan ini menyerap tenaga kerjanya. Jadi serapan tenaga kerjanya diukur, bukan dari semakin berapa banyak anak muda ini kreatif gitu. Jadi itu pun jadi persoalan alat ukur yang dipergunakan. Kita ini terus menggenjot bagaimana tingkat kreativitas, tingkat mindset tentang kewirausahaan terus ditingkatkan agar memang mereka tidak berpikir tenaga kerja tapi berpikir menjadi wirausahawan. Seperti Pak Hakim ini kan entrepreneur di bidang media, tapi yang diukurnya bukan itu juga menjadi satu persoalan. Kalau Bandung ini kan pusatnya kreatif, siapa yang nggak kenal pusatnya kreatif, tapi kalau diukur dari sisi IPP tetap saja kita rendah karena dianggap partisipasi tenaga kerjanya belum meningkat. Kemudian yang kedua terkait dengan yang ketiga itu pendidikan, kesehatan, partisipasi kerja, partisipasi angkatan kerja, yang terakhir dengan partisipasi kepemimpinan itu yang agak baik, nilai kita agak baik. Ya mungkin di Jawa Barat senang berorganisasi mungkin ya. Di semua organisasi ada di sini ya. Mulai dari organisasi LSM, Ormas, termasuk organisasi kepemudaan dan organisasi hobi, habit gitu ada hampir 480 lebih itu organisasi habit. Organisasi habit yang ada di Jawa Barat. 480 itu pun Ormas ya, baru yang terdeteksi ya, belum yang kecil-kecil yang belum terdeteksi, artinya bahwa kecenderungan berorganisasi ini cukup baik. Dan yang terakhir tentang partisipasi perempuan, gender, kita masih agak lemah tetapi meningkat di tahun 2019 ke tahun 2018 ke 2019 2020 ini cukup meningkat di partisipasi perempuan. Ini mungkin peran para perempuan itu sendiri, perempuan sebagai kekuatan Indonesia di Jawa Barat cukup menonjol ya, artinya bahwa peran perempuan tidak boleh dinafikan dalam berbagai dimensi pembangunan Jawa Barat, khususnya pembangunan kepemudaan. Jadi harus keterlibatan. Kalau di desain pembangunan kepemudaan itu ada istilah
mengarus utamakan Iya. pemuda secara individu dan secara organisasi. Menurut saya di antara pemuda itu adalah perempuan yang harus menjadi bagian yang tidak bisa terpisahkan ya dalam pengarus utamaan pembangunan. Itu mungkin Kang Hakim yang menurut saya. Nah, mengenai tentang pemuda menjadi pengusaha itu gimana? Berikutnya tugas Kadin Pejabat supaya mengarahkan kepada pemuda itu jangan nyari kerja tapi jadilah pengusaha muda gitu. Ya ini hampir 2 periode ya, zaman Ketua Rio dan sebelumnya Ketua Saja, mindset ini terus ya. Harus digerakkan kan? Kalau istilah Kang Hakim itu tagline-nya gitu ya, Iya. tagline-nya itu pemuda berusaha gitu. Membangun wirausahawan pemuda. Jangan nyari kerja, tapi bukan pekerjaan gitu. Ya, wirausahawan itu berarti kan kita bagaimana caranya menciptakan bos-bos kan, Iya. menciptakan para owner-owner perusahaan yang dia Betul. bisa menciptakan perusahaan. Ya, walaupun tidak diukur dari sisi IPP tentang kewirausahaan ini, tapi menurut saya itu kekuatan kita sebagai Jawa Barat ya, di antara kota-kotanya ada kota-kota produktif ya seperti Bandung, kemudian Garut ya. Garut itu kan luar biasa tuh kembangan ininya, produktivitas kreativitasnya, kekuatan-kekuatan. Kemudian Tasik ya, kemudian juga beberapa tempat di Bekasi dan Cirebon. Menurut saya kita punya lumbung-lumbung, termasuk kota Sukabumi punya lumbung-lumbung kreatif ya, untuk terus kita push ya, kita dorong untuk mendorong partisipasi pemuda dalam pembangunan, khususnya dalam pembangunan ekonomi. Di beberapa waktu kebelakang kita mengadakan ada namanya Expo Industri Kreatif. Kita meng-hire Kementerian Koperasi, kemudian dari dinas juga, dari koperasi organisasi-organisasi di Kofinlio Koperasi gitu ya. Kita melakukan semacam expo gitu terhadap kekuatan-kekuatan atau inisiasi-inisiasi teman-teman yang memang mempunyai industri kreatif di Jawa Barat. Itu luar biasa animo ininya semangatnya luar biasa. Dan itu di Bandung apalagi lah itu sudah nggak ada matinya lah. Bandung ini bicara kreatif nih Banyak ya, ada yang bidang seni musik, handicraft, seni rupa, lain-lain. Handicraft kan banyak lah. Kabupaten Bandung kan kaos-kaosnya. Kaos lebih ke Bandung ya? Kalau cari konveksi kan Cigondewa dan Oh iya, kain bahan kaos menjadi besar. Tapi kreatifnya ada di kota. Kreatifnya di kota. Ya pikir kita tidak terpisahkan ya antara daerah kabupaten kota dan daerah-daerah yang lain. Ini sesuai dengan program Pak Gubernur One Village One Product itu kan, satu desa satu produk. Saya pikir ini bisa menjadi kesempatan anak muda untuk bagaimana mempush kekuatan-kekuatan di daerah. Kemarin juga di KNPI kita meluncurkan ada namanya Kampung Pemuda, Kang. Di tahun 2020 ada namanya Kampung Pemuda. Di mana di Kampung Pemuda itu bagaimana kita mendorong teman-teman muda menjadi lokomotif terhadap berbagai perubahan terhadap pembangunan serta pergerakan ekonomi, pergerakan wisata, pergerakan pendidikan, pemuda sebagai lokomotifnya. Di Subang kemarin kita sudah launching. Salah satunya adalah bagaimana mendorong kekuatan ekonomi. Salah satunya adalah kekuatan pariwisata dan kekuatan industri kreatif yang ada di desa itu diangkat menjadi satu kekuatan. Kalau istilah Pak Gubernur itu tinggal di desa, rezeki kota gitu. Iya. Tapi produknya mendunia gitu, kualitasnya mendunia. Nah, itu yang kita sedang terus gencar dorong di kekuatan-kekuatan pemuda-pemuda pedesaan untuk bangkit gitu. Bicara tentang musda nih. Siap. Jabar tanggal Juli ya? Jadi insyaallah. Belum tanggal tahu kan tanggalnya. Belum nanti ditentukan oleh panitia. Nah, ini siapa nih yang akan maju ke depan nih? Bisa Jabar selain Pak Hendra lagi? Yang lagi ramai itu. Saya nggak berani nyebut nama nanti mereka yang karena belum ditetapkan ya, karena saat ini belum disebut calon kalau belum ditetapkan belum ada yang mendaftar ke panitia. Yang jelas dari kami dari KNP Jawa Barat khususnya dari saya secara pribadi
akan mendorong semua kader-kader terbaik silakan berkompetisi ikut dalam kontestan ini. Syaratnya sederhana, dia hanya memperoleh dukungan 6 organisasi pemuda dan 3 dukungan Dewan Pengurus Daerah Kota Kabupaten. Jadi hakim saja kalau sudah punya 6 OKP, punya 3 DPD Kota Kabupaten, Jawa Barat kan ada 27 Kota Kabupaten, nah, bisa ambil 3 hakim kan. Kemudian ada 139 OKP, ambil 6 OKP, itu sudah bisa mencalonkan diri menjadi. Yang terpenting bagi saya, khususnya bagi saya secara pribadi ya, dan secara kelembagaan, saya ingin membuat forum Musda ini menjadi forum yang berkualitas, bukan menjadi forum huru-hara fisik, bukan huru-hara fisik begitu kalau istilah Idrus Marham itu sekarang sudah saatnya huru-hara visi dan gagasan. Ya, itu. Nah, bagaimana teman-teman yang punya minat, punya kesempatan, punya keinginan dan punya giroh semangat untuk membangun KNP ini kan kawasan terbuka bagi generasi muda, bagaimana kita bergelut di sini nanti untuk memimpin bangsa ke depan. Jangan pernah putus asa. Kalau menang di sini tidak pernah ada yang tahu besok. Dulu di Papua itu ada pertarungan 2 kandidat besar antara Rifai Darus dengan Sahroni. Rifai Darus di partainya Demokrat, Sahroni sekarang di Nasdem kan. Walaupun Sahroni kalah dari KNP, tapi sekarang tetap menjadi tokoh di Nasdemnya kan. Iya. Dengan apa? Terpilih calon capres. Kalau nggak salah ya. Gambarnya di mana? Capres. Bahwa memang musda atau pemilihan kepemimpinan dalam satu ajang kontestan itu bukan akhir dari segalanya ketika kalah. Jadi karena itu ya itu bagian dari proses yang harus dilalui. Menurut saya ruang musda itu menjadi kesempatan bagi seluruh teman-teman organisasi kader, khususnya organisasi yang kemahasiswaan digodok di HMI, di PMI, di GMNI, di DPMI dan lain sebagainya, kemahasiswaan Muhammadiyah, di IMM, kemudian di SAPMA, di Mapanjas, semua organisasi mahasiswa sekarang kesempatannya mereka menunjukkan siapa yang memiliki kualitas untuk tampil begitu kan, menjadi kandidat, dan di situ nanti berdialektika dalam proses tahapannya, berdiskusi tentang visi bagaimana gagasan membangun pemuda Jawa Barat ke depan jauh lebih besar, jauh lebih maju dan jauh lebih hebat istilah saya. Kalau istilah saya hebat ya. Hebat itu ada turunannya. Apa tuh? Hebat itu haknya harmoni dalam keragaman. E-nya empati dalam kebersamaan. B-nya berdikari dalam pemikiran. Selalu action dalam berbagai aktualisasi. T-nya terdepan dalam kemajuan. Mantap, hebat ya. Kita takdir saya dulu maju menjadi ketua KNP. Nah, Kang, kembali ke Musda KNP Jabar itu berapa sih modalnya nih? Gimana ya kalau secara modal tuh? Mungkin secara materi lah. Materi gitu maksudnya kan? Materi ya, modalnya itu berapa sih? Ya kontestan politik apapun persoalan kebutuhan logistik nggak bisa diabaikan ya. Tapi itu bukan segala-galanya, tapi itu menjadi salah satu. Katanya ada kabar minimal 2M ya? Enggak ya? Kalau saya jadi pengusaha aja kalau. Ya itu tergantung ya dinamikanya. Kan biar buat spanduk kan, baligo, kaos kan. Ya. Kan kampanye kan dia. Pastilah ada kos politik lah dalam setiap ajang perpolitikan. Nah, angkanya berapa menurut saya relatif ya. Tergantung kita bagaimana mengelola itu. Saya sebagai konsultan politik itu kan biasa. Nah itu, escape ya. Mengelola sebuah calon-calon, sebuah kekuatan finansial menjadi sebuah potensi suara itu kan kepiawaian calon dan tim lah. Harapan apa nih ke depan? Harapan tantangan ke depan yang terpilih apa nih Kang Asep? Terpilih ketua KNP Jabar. Pertama harapan saya bagaimana ajang musda besok itu musda yang berkualitas dan bermartabat, sehingga prosesnya siapapun yang terpilih di situ itu dihormati oleh semua pihak ya,
baik yang kalah maupun yang Menang. dukung begitu kan. Nah, yang harus kita kedepankan sekarang ini kan pasca Musda ini bagaimana kita membangun rekonsiliasi DPP pusat menjadi satu. Iya. Dan Jawa Barat juga harus tetap menjaga tetap satu. Sekarang kan dalam daerah kepemimpinan Ketua Rio alhamdulillah Jawa Barat satu ya. Jangan sampai pasca Musda justru KNPI karena satu kelompok merasa kalah dan merasa ini bikin musda lagi kemudian menjadi KNPI banyak kan bagus ya. Ini jadi apa? Semacam KLB ya? Musda luar biasa. Saya pikir hal-hal itu harus dihindari di Jawa Barat. Sesuai pesan Pak Gubernur, bagaimana kita harus menjadi lokomotif persatuan. Dengan cara menjaga persatuan juga harus menjadi agen terhadap penyatuan kepemudaan secara nasional. Kita menjaga Jawa Barat tapi juga mendorong nasional juga tetap satu. Karena kita ini agak keluh ya bicara KNPI mendorong persatuan tapi kitanya sendiri tidak bersatu. Dan kalau dilihat ya Kang Hakim bahwa hakikatnya kan Indonesia ini didirikan oleh pemuda kan. Kenapa? Karena kata Indonesia itu pertama kali disebutkan di Forum Pemuda. Lagu Indonesia Raya yang diciptakan oleh Wage Rudolf Supratman itu pertama kali dikumandangkan itu di Forum Pemuda, namanya Kongres Pemuda yang menghasilkan yang kita sering kenal dengan Sumpah Pemuda. Nah di kata Sumpah Pemuda itu ada kata kami putra dan putri Indonesia bertumpah darah satu tanah air Indonesia. Kata Indonesia itu disebutkan di Forum Pemuda. Artinya bahwa kata Indonesia itu identik dengan pemuda. Nah, kata pemuda itu identik dengan persatuan. Jadi seyogianya pemuda itu harus memberikan contoh atau memberikan simbol atas persatuan di negeri ini dalam berbagai hal. Karena kekuatan ketika pemuda bersatu siapa yang bisa melawan? Agak repot lah kalau sudah pemuda bersatu untuk menggelorakan sesuatu. Bagaimana kita mengetahui dulu waktu kemerdekaan 17 Agustus itu kan ada pemudanya, jatuhnya Orde Lama, jatuhnya Orde Baru, karena anak-anak muda bersatu begitu. Pemuda sebagai agen perubahan betul-betul menjadi satu hal yang terjadi ketika pemuda itu bersatu. Nah, bagaimana kalau sekarang pemudanya terpecah belah gitu? Ini kan sangat menjadi anomali yang aneh begitu ya, anomali yang luar biasa bahwa pemuda yang seharusnya menjadi pemersatu bangsa malah di kitanya sendiri pecah belah. Nah, ini yang saya harapkan ke depan itu bagaimana caranya pemuda Jawa Barat tetap satu pasca Musda dan kalau bisa pemuda Jawa Barat menjadi lokomotif terhadap persatuan pemuda Indonesia. Gitu. Oke. Jadi tantangannya berat ya tantangan ke depan ya yang terpilih ya. Sangat berat. Karena COVID kan juga pasti belum jelas kan kapan selesai kan. Situasi pandemi COVID ini juga satu hal yang COVID ini kan banyak hal yang menyebabkan kita tidak pasti ya. Segala sesuatu tidak pasti, kemudian jangankan yang sudah di ini ibu sudah kena COVID ya vaksin. Ya mudah-mudahan semua. Mudah-mudahan Ramadan yang kita lewati ini juga menyebabkan pandemi COVID ini menjadi hilang. Sekarang kan pemerintah juga gencar ya bagaimana mudik jangan dihindari dulu lah sementara ini karena khawatir justru menyebabkan bencana baru, bahan baru terhadap orang tua kita yang ada di daerah. Tapi kan gimana yang namanya rindu gitu kan, rindu itu berat gitu kan. Gak bisa ditahan-tahan ya. Ya, gimana rindu itu berat tapi ya kalau memang kita berharap lah mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir, kita kembali pulih, tapi kita juga harus tetap menjaga protokol kesehatan, tetap menjaga kesehatan, tetap menjaga jarak dan sebagainya. Saya pikir itulah kedisiplinan itu kuncinya. Vaksin yang paling utama itu sebetulnya bukan vaksin yang disuntikan itu, tapi vaksin kita adalah kedisiplinan kita. Insya Allah dengan kedisiplinan COVID akan hilang dengan sendirinya. Oke. Kemudian Jawa Barat selama Kang Asep menjabat cukup apa nih yang kurang belum selesaikan mungkin misalnya jabat apa ya? Evaluasi perspektif depan. Ya pastilah banyak lah. Kita kan bukan
Superman ya, bisa menyelesaikan setiap persoalan. Masih ada PR-PR yang masih harus kita tuntaskan ke depan. Salah satunya adalah tentang IPP tadi. Bagaimana PR IPP yang alhamdulillah kita dari 34 menjadi 20, alhamdulillah ya. Bagus ya, naik ya. Nah, peningkatan artinya itu buah dari kerja keras kita sudah ada. Tinggal yang keduanya bagaimana dari 20 bisa meningkat ke 10 besar atau menjadi juaranya gitu kan, seperti tagline Jabar Juara. Memang hari ini saya berharap pemerintah memiliki atensi serius terkait dengan pembangunan kepemudaan. Itu terlihat dari postur anggaran kan. Jadi politik anggaran tentang kepemudaan ini masih cukup dianggap terlalu kecil lah. Ini berapa tahunnya? 5 miliar sampai 7 miliar sekarang ini. Kurang tuh? Tahun ini. Sedangkan di olahraga itu ratusan miliar, bahkan sampai 200 miliar, 250 miliar. Ini main bola? Olahraga, di bidang olahraga. Jadi agak jomplang begitu. Memang postur anggaran KNP itu harusnya kepemudaan itu sudah harus minimal 50 juta sampai 100 juta. Anggaran kepemudaan itu harus per bulan? per tahun. 50 juta apa? Miliar. 5M? 50 sampai 100 miliar Per tahun ya? per tahun itu. Ini bahasan 5M? Sekarang 5 miliar. Jadi memang Wah, tuh. masih sangat jauh lah dari yang diharapkan. Tapi kembali kan politik anggaran itu memang political will ya pemerintah. Mungkin selama ini sudah Pak. Saya melihat sih mungkin sudah ya, tapi masih bercecer. Jadi misalkan di dinas pendidikan ada juga tentang kepemudaan kan, seperti beasiswa itu sebetulnya kan kepemudaan juga bisa. Di olahraga ada, di pariwisata ada, di sosial ada, di yang lain ada, tetapi masih berserakan, masih sendiri-sendiri. Makanya saya mendorong ke depan itu ada pergub lintas sektoral tentang grand design pembangunan kepemudaan. Jadi ke depan itu semua dinas yang ada yang ada kaitan dengan kepemudaan itu bersatu dalam satu pokja begitu, atau satu yang kalau perlu ada musrembang nih pembangunan kepemudaan lah. Jadi serius sehingga terukur ya, mau petani milenial, mau tentang pergerakan pemuda di desa, semuanya terkontrol dalam satu skema pembangunan kepemudaan tapi dalam grand design yang sama. Sementara ini kan masih masing-masing begitu, Pak Gubernur punya kebijakan sendiri begini, kadang dinas juga masih ada dinas sendiri begitu kan. Padahal kalau itu ditarik menjadi sebuah grand design pembangunan kepemudaan, menurut saya itu akan menjadi alat ukur ya. Kalau dulu ada Rekolita pembangunan zaman Orde Baru itu kan, jadi tahun ya 25 tahun ke depan itu apa akan kita capai, nanti turunannya per 5 tahun apa, menurut saya itu sangat rasional. Dan kita akan lebih mudah mengukur keberhasilan pembangunan kita jika memang itu sudah terukur. Itu menjadi greget saya ya, selama menjadi kepengurusan KNP 3 periode, dari pertama wakil sekretaris, kemudian jadi wakil ketua OKK, dan terakhir sekarang menjadi sekretaris. Itu selalu greget bagaimana Jawa Barat segera mempunyai grand design. Kita sudah punya undang-undang pemuda, kita sudah punya perda kepemudaan, tapi kita belum punya pergub yang operasionalkan tentang perda itu sendiri. Di beberapa kota kabupaten juga belum semuanya mempunyai perda, dan itu semua harus bekerja bareng gitu, bekerja kolektif, kabupaten kotanya utuh, kemudian semua dinasnya, para stakeholder, pengusaha dan lain sebagainya duduk satu. Bagaimana peran pemuda, apalagi menghadapi bonus demografi di mana usia pemuda akan mencapai usia yang fantastis ya, sampai 67% kalau tidak salah ya. Saya pikir kita harus sudah mulai mempersiapkan ya. Sampai mempersiapkan SDM, kita juga harus mempersiapkan rencana programnya, sehingga bonus demografi ini bukan menjadi bencana tapi justru benar-benar menjadi bonus ya. Bonus itu kan kelebihan ya. Kelebihannya. Menjadikan betul-betul kelebihan dari pemuda. Dimana kan bonus demografi ini saya lihat ketika di breakdown itu jadi ada 3 unsur penopang utamanya. Pertama ada urban rural, kemudian ada middle struktur, kemudian yang terakhir ada milenial, kelompok milenial. Nah, tiga anasir dari bonus demografi pemudaan ini, satu sisi memang budaya tradisi ini akan terus menggerus ya,
mengurus budaya-budaya yang ada, sehingga budaya Tuh. Mungkin sedikit penutupan podcast nih terkait dengan Musda, apakah positif terkait Musda mungkin kami mengajak semua kader-kader terbaik pemuda Jawa Barat untuk ikut serta dalam kontestan Musda KNPI dengan melakukan komunikasi dengan para organisasi kepemudaan dari organisasi mana saja begitu. Kita terbuka, yang penting memenuhi usia belum lebih dari 40 tahun. Kalau belum ulang tahun ke-41 masih bisa kan? Nah, Hakim usia berapa? 40. Nah, kalau belum ulang tahun ke-41 masih bisa mencalonkan. Tinggal berkomunikasi dengan minimal 6 OKP, organisasi kepemudaan. Silakan 40 kurang katanya, 40 kurang 3 bulan. Oh, kemudian dengan DPD silakan cari DPD kota kabupaten yang bisa merekomendasikan. Silakan ikut berkompetisi secara sehat. Kita akan memberikan ruang terbaik sudah yang berkualitas agar menghasilkan kepemimpinan yang berkualitas juga. Mudah-mudahan Musda besok menjadi Musda yang bermartabat, karena kita akan berkompetisi menggunakan voting atau langsung voting? visi-visi gagasan ya. Oh, voting atau cara voting biasa. Voting ya. Tapi kan kalau bisa musyawarah mufakat. Iya, lebih enak ya. Lebih bagus. Gue nggak ribut. Kita berharap sedorong ada mufakat musyawarah. Mufakat dulu baru bermusyawarah. Jadi kalau musyawarah mufakat kan musyawarah, kemudian memastikan sebuah mufakat. Ini mah mufakat dulu baru kita musyawarah, sehingga sudah saat musyawarah tinggal ketok palu saja. Oke. Nah, berharap begitu sih. Mudah-mudahan berjalan lancar. Mohon doanya. Amin. Semua. Musda Jawa Barat. Mudah-mudahan perjalanan Musda KNPI Jawa Barat ke depan bisa berjalan lancar dan selamat kepada Garut menjadi tuan rumah. Mudah-mudahan bisa mempersiapkan diri di hotel. Di hotelnya nanti panitia lokal yang akan menentukan. Pasti di area Cipanas lah. Panas ya. Boleh sambil refreshing, sambil mendorong pariwisata daerah ya, juga. Mudah-mudahan bisa mempromosikan wisata daerah, karena akan hadir seluruh pemuda dari pelosok Jawa Barat. Nah, tentu dengan menggunakan protokol kesehatan jika masih dalam kondisi pandemi COVID yang ketat. Gitu. Demikian podcast bersama Kang Asep selaku Sekum dari KNPI Jabar. Silakan untuk like dan subscribe. Wassalamualaikum. Luar biasa. Mantap. Kan itu yang